Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir malam hari ini adalah Weni Panca. Weni, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Yu. Terima kasih hadir di menembus mata batin. Sama-sama. Belakangan ini ada kejadian-kejadian yang di luar akal sehat yang berkaitan dengan mistis lagi gak, Wen? Kebetulan kemarin itu ada Kayak gimana ceritanya? penampakan dari video seorang security di rumah menjaga pos, dan itu masih sama hantunya, yaitu tuyul. Videonya ada? Videonya ada. Oke, nanti kita akan tayangin ya. Kamu bawa nggak videonya sekarang? Bawa. Oh, boleh saya lihat? Boleh. Oke, jadi ceritanya seperti apa sih? Jadi ada tetangga yang mengirimkan video itu ke aku. Wen, ini ada tuyul yang penampakan itu lewat handphone. Dan itu tuyul itu aku cek di CCTV rumah itu masih sama tuyul yang pernah ada penampakan juga di rumah. Sama bentuknya, gerakannya? Sama, loncat-loncatnya tuh sama. Coba saya lihat, boleh nggak? Dan nanti kita akan tayangkan juga buat pemirsa gimana videonya. Dan coba kita lihat seberapa jelas ketangkepnya video ini ya. Berarti cukup sering ya? Iya, ini udah penampakan kedua kalinya. Oke, dia kayak ngilang masuk ke dalam. Loncat-loncat. Loncat terus keluar lagi. Oke. Waktu yang sebelumnya seperti ini juga? Sama seperti ini. Tapi dia tuh loncat-loncat di pagar rumah. Itu kamu nggak takut tuh? Itu takut, makanya sampai sekarang tuh aku ngasih tahu ke pemirsa juga kayak yang, aduh, ini tuh yang benar-benar pertama kali aku lihat, dan ini tuh aku pikir yang di CCTV rumah itu mungkin itu kapas atau apa. Ternyata ini dari video handphone, dan itu yang nangkap security, dan itu dikirim ke semua. Bukan asap mobil, knalpot. Bukan. Bukan ada anak kecil lewat juga ya? Ada motor lewat. Oke, mudah-mudahan sih baik-baik aja ya kondisi rumah dan lingkungannya ya. Amin, amin. Gak ada yang kehilangan atau terganggu. Baik, Weni, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Siap. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan guna-guna untuk mendapatkan harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lita. Selamat malam, Lita. Malam. Apa yang mau Mbak Lita ceritakan? Saya ingin menceritakan rasa sakit hati saya terhadap majikan saya. Oke. Kenapa sakit hati? Karena sebagai pembantu, biasanya kalau kita ada kesusahan, seorang pembantu harus niat menolong pembantu, kan? Tapi saya berulang kali tidak pernah ada bantuan itu. Waktu itu butuh bantuan untuk apa ya? Pada suatu hari, teman saya mempertanyakan kembali kepada saya, "Mbak, gimana majikannya?" Saya bilang, semakin sakit hati saya sama majikan. Terus teman saya menganjurkan saya untuk pergi ke dukun. Untuk apa? Supaya majikan saya bisa tunduk sama saya, kasihan sama saya, dan Supaya tidak menjadi galak lagi sama saya. nurut aja gitu Iya. sama Mbak ya. Oke, lalu di sana apa yang Mbak Lita lakukan? Saya pergi ke dukun itu, dan dukun itu memberikan saya sebuah bedak yang sudah dijampi-jampi. Jadi pada saat saya pakai bedak itu, majikan itu pasti tanpa saya bertanya atau tanpa saya meminta, dia langsung kasihan. Dan langsung bantu? Iya, Bantu soal keuangan maksudnya? keuangan. Oke, waktu itu beneran terjadi, berhasil apa yang diinginkan? Pertama, saya tidak berhasil. Lalu saya pergi karena dia sudah menceritakan kehebatannya dia. Sampai-sampai dia membantu seorang wanita dengan gaji yang berpuluhan juta. Kenapa saya tidak bisa?
ketika saya meminta bantuan itu kepada sang ya saya makan itu kemenyan. Karena saya sudah minta tolong kedua kali. Pertama, bedak. Kedua, dengan yang disarankan saya memakan kemenyan. Jadi ini orang pintar ya sebenarnya ya, Iya. bukan ahli agama atau pemuka agama Iya. ya. Oke, baik. Setelah itu dimakan kemenyannya. Iya, saya makan kemenyan. Dan tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini hanya untuk pengen mempertanyakan ke Kak Roy. Yang selama ini saya rasakan setelah saya pergi ke orang pintar ini sangat jauh berbeda. Bedanya? Bedanya, ada seorang wanita yang selalu mengikuti saya. Dan itu mulai saya rasakan semenjak di Jakarta ini. Baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan dan teror gaib itu bisa selesai ya. Dan Mbak Lita bisa tetap bekerja, masih bekerja di tempat Masih. yang sama. Ya, bisa tetap bekerja dengan nyaman tanpa harus menggunakan hal-hal mistis seperti ini ya. Iya, Kami akan ajak Mbak Lita untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lita, mendiami nomor rumah 18 dan terlahir tanggal 25 November 1984. Sosok yang keras kepala dan berani melakukan sesuatu. Dari karakternya yang berani, saya melihat ia tidak peduli untuk menyakiti orang lain. Selain itu, saya juga merasakan dirinya sulit sekali untuk mengontrol emosinya. Hal ini yang membuat banyak orang menjauh darinya. Saya melihat Lita dihantui oleh sosok kuntilanak berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Bisa duduk semuanya? Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya pengen Winnie Panca yang bacain ini. Rita 25 11 1984 1984 18. Nomor rumahnya 18 ya, oke. Lita adalah seorang asisten rumah tangga supaya majikannya nurut karena waktu itu pernah sakit hati dikecewakan, lalu datang ke orang pintar, makan kemenyan dan melakukan ritual. Setelah beberapa kali akhirnya majikannya nurut ya, tapi malah diganggu sosok gaib. iya, Makanya malam hari datang ke Menembus Mata Batin untuk menghilangkan segala teror-terornya. iya. Tapi Roy, kenapa kamu minta Weni yang baca tadi profil Lita? Saya ngeliat di diri Lita ada keterikatan makhluk halus yang di badan dia itu kayak suka sama Winnie Panca. Winnie. Beneran serius. Dan terutama rambut kamu. Gini, jadi Roy melihat Lita. Lita melihat Winnie itu dari cara dia makhluk halusnya itu kayak suka gitu. Terus berharap sinya kamu bisa lebih dekat dengan dia. Itu pembacaan aku ya dalam pikiran aku. Seperti itu. Itu makhluk gaib yang suka sama Weni itu yang memang karena dari si orang pintar atau yang mengikuti sejak datang ke studio ini, Roy? Memang yang dari orang pintar. Memang yang dari orang pintar. Oke. Oke. Sosoknya seperti apa, Roy? Mungkin ini bisa bacakan lebih dekat lagi ke sana. Dekat dengan Lita ya? Kayaknya. Iya. Dekat Serius? dengan Lita. Serius? Iya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada sih. Harusnya. Dekat situ.
1984. Nomor rumah 18. Apa urusan kamu baca? Saya disuruh. Dia emosian nih. Saya tidak suka. Siapa kamu? Saya Weni Panca. Apa urusan kamu dengan ini? Saya disuruh. Siapa kamu? Ya udah, Balita. Balita tenang ya. Dia gemeter loh. Jangan ditanggapin. Jangan ditanggapin. Balita. Sini! Balita. Mau apa? Mau apa? Apa urusan kamu dengan baca itu? Saya disuruh sama Roy. Si Roy apa kamu? Saya disuruh sama Roy. Disuruh sama Roy? Iya, disuruh baca. Tadi kan Mbak denger kan? Kenapa? Udah, sabar. Balita, Wen, tinggal dulu. Gak usah ditanggapin. Balita, tubuhnya bergetar gini, emosi banget nih. Saya emosi? Iya, terasa banget panasnya. Ini. Balita, silakan duduk lagi ya. Kita lanjutin lagi ya. Tadi Weni diminta Roy untuk baca bukunya, makanya dia menyebut nama dan tanggal lahir dan nomor rumahnya Mbak Lita. Silakan duduk, Mbak. Sabar ya. Itu yang mau kamu pancing dia ya pakai Weni. Seharusnya Mbak Lita tidak usah menggunakan emosi yang berlebihan untuk apa ya, mengeluarkan ini berkoar-koar. Dan saya juga heran juga ya, antara dia yang marah atau makhluk halus yang marah. Marah atau suka sama aku sih? Kok dia marah? Marah dan suka bedanya tipis sih, antara tidak kesampaian dan ada perbedaan kasta dan strata di sini, bahwa rambut kamu seperti itu, rambut dia seperti itu jenisnya. Jadi there's two different types of that kind of those hair, you know. Maksudnya dia tuh suka tapi nggak bisa memiliki, jatuhnya marah. Oh, jadi kesel sendiri. Kesel sendiri. Plus juga dia itu maklum juga, saya lihat kan ini asisten rumah tangga, jadi tingkat pemahamannya kurang. Dan dia diikuti makhluk halus juga. Jadi udah campur. Ditambah jadi pengaruh itu ya. Iya. Bikin dia susah pikir. background, gitu. backgroundnya, Terus kok dia ngeliatin aku terus gitu? makhluk halusnya, kuntilanaknya. Aku lihat dia kok kayak kuntilanak ya, tapi rambutnya nggak itu. Karena dia memang kagum, suka sama Weni. Tadi Roy minta Weni untuk melakukan itu supaya mancing dia keluar sebenarnya. Dan ini beneran keluar. Beneran keluar. Kepancing. Iya, kepancing. Jangan kepancing emosi juga. Enggak. Ya, Weni, sabar ya. Oke. Kau melihat sosoknya seperti apa ya? Sosoknya serem. Yang ikutin Lita ini. Sekarang ada di sekitar dia ya. Ada di bola mata dia. Em, saya nggak tahu ya, saya kaget juga dia marah-marah nggak jelas gitu. Sebenarnya kenapa gitu ya? Orang Weni nggak salah apa-apa, cuma bacain doang. Bener ya sih? Maksud saya Kenapa dia marah? terlalu berlebihan, marah. Terlalu emosional. Dia emosional. Karena emang menurut saya, ya saya tahu sih dia diikuti oleh makhluk halus. Tapi harusnya dia bisa mengendalikan controller di dirinya dia gitu loh, maksudnya aku. Balita, kalau ada bisikan-bisikan yang bikin hati Balita panas, tersulut emosinya, ditahan, dilawan ya. Karena kan ingin lepas
semua teror gaibnya kan. Itu semua orang kan bisa terima Ya, karakter apa namanya, karakter marah-marah gitu kan, bikin orang jadi nggak respect. Attitude is everything, ya kan, Bay? betul sekali. Dan majikan yang di rumah pasti jadi nggak simpati kalau sikapnya seperti ini. Bener. Tapi Mbak Lita pernah tuh marah sampai nggak bisa mengendalikan diri gitu, pernah? Saya tidak pernah marah terhadap majikan saya. Saya pendam kesal saya. Saya pendam rasa sakit hati saya. Terus dilampiasin ke tempat lain, Saya lampiasin ke tempat lain. ke orang-orang di sekitar Mbak Lita, Siapapun itu, walaupun mereka nggak salah. walaupun mereka tidak salah. Itu Mbak Lita melakukannya dengan sadar. Saya tidak sadar. Ya, makanya mungkin bener kata Roy tadi, kalau misalnya makhluk halusnya juga mempengaruhi dia. Pertama backgroundnya dia, strata, kasta, dan background. Kedua makhluk halusnya kan menuntun dia ke arah yang marah-marah gitu. Udah jadi Dia seperti itu. jadi seperti ini, ngap-ngapan juga gitu. Itu keringetan mas. Jadi Dia ininya keringetan padahal kan di sini sudah Dingin. dingin ya. This is like Meledak-ledak gitu. kayak nahan Kayak- emosi akhirnya jadi keringetan kan biasa kayak gitu. iya nah Pengen meledak tapi ditahan. kayak gitu. Karena dia nggak bisa ngelakuin dan ngungkapin itu ke majikannya. Iya. Pelampiasan itu keluar. Jadi nggak simpatik nanti Mbak Lita. Mbak Lita boleh diceritain nggak waktu mendapatkan teror gaib, mendapatkan nggak tahu ya penglihatan atau ketemu dengan sosok yang neror itu kayak gimana sih bentuknya? Laki-laki, perempuan, putih, hitam, kecil, besar. Yang neror saya merasa dia adalah seorang suami saya sendiri. Seorang lelaki, dan itu lelaki itu suami saya. Maaf, saya bilang, dia mau menyetubuhin saya. Dua menit kemudian saya sadar kalau dia bukan suami saya. Dan di saat saya mengalami itu, saya merasa di antara tidur dan tidak tidur. Badan saya panas. Kalau emosi saya tidak bisa kontrol. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh dari bedak itu atau dari kemenyan itu. Kemenyan dimakan ya. Saya lebih baik memakan kemenyan daripada dibakar. Emosi saya bisa tahan berapa bulan? Kenapa? Cepet tua loh marah-marah. Suaminya di mana sekarang? Suami saya ada di Lampung. Masih baik-baik aja? Masih. Santai bos. Saya bingung kalau mau nanya tapi jawabnya dibentak begini. Ini Roy gambar sosok wanita ya, Roy? Iya. Ini kuntilanak yang kamu lihat? Iya, tapi saya gini loh, ini saya mau kasih tau ya, ini kan kuntilanak memang ada ya, tapi saya tidak mau nih mengalibikan ini yang jadi penyebab pemicu kemarahan. Nanti kan maksud Roy, jadi Roy melihat bahwa dia suka marah-marah, ya emang tabiat karakter gitu. Dan ini cuma pelengkapnya yang kedua, bukan ini yang pertama. Dan Lita sebenarnya pengaruhin apa harus marah-marah? Enggak. Itu dua hal berbeda tuh, ya. Antara dia jadi penyebab atau memang dia jadi pelengkap. Karena Iya. memang udah karakternya seperti ini, akhirnya ya malah jadi meledak-ledak seperti yang kita lihat kembali. Iya, Karakternya memang sudah seperti itu ya, Roy. iya, seperti itu. Si sosok kuntilanak ini bisa diajak komunikasi. Bisa sih harusnya dipancing lagi untuk keluar. Butuh sesuatu kah? Oh, saya juga butuh dupa ya. Dupa yang panjang, kemudian ada guci. Tadi dia bilang
sosok laki-laki seperti genderuwo mungkin ya kalau dari gambaran ya. Berarti selain kuntilanak ada makhluk lain gitu loh. Saya kuntilanak ada makhluk lain, tapi yang baru saya lihat sih Ini. Hanya lagi, Bay. Mbak Lita, Tujuan datang sini beneran mau ngapain sih? Marah-marah. beneran mau lepas dari terornya? Iya, saya Beneran melepas mau ke sini. berhenti dari apa namanya pengaruh-pengaruh mistis? Iya. Kalau saya muncul karakter saya yang lain, gue mesti pulang loh. Iya. Pulang loh sana. Tapi ini saya nggak ada di karakter ini. Saya lagi stabil karakternya. Ya, karena memang ya mudah-mudahan kalau tujuannya benar tulus mau lepas dan mau berubah, Roy pasti mau bantu ya. Biasanya kadang aku judes loh. Kadang kalau lagi keluar judesnya, apalagi masih baru bangun, itu gue jutek abis gitu biasanya. Untung lagi selau sekarang. Iya, untung lagi gue lagi datang Eva. Kalau lagi bangun tidur, abis rewel ya. Balita itu makan menyan terus pakai bedak dipakainya dan dilakukan setiap hari ya? Iya, setiap hari sebelum kerja. Tiap pagi artinya? Tiap pagi. Tinggal di rumah majikan ya? Tinggal di rumah majikan. Makan disediain sama majikannya? Iya, Kamar disediain sama sediain majikan? semua. Tapi majikannya dibilang nggak bantu dan sakit hati. Iya. Oke, Roy melihat ada sosok gaib di matanya Mbak Lita. Kalau misalnya memang ada terasa yang mau masuk, menguasai pikirannya, dibiarin aja diizinkan untuk keluar ya. Biarin muncul di sini malam hari ini. Dan bisa diajak komunikasi sama dia. Saya mendengar suara kuntilanak di kuping saya. Kak Roy, saya minta sisir. Sisir, Iya, sisir. Kak Roy, saya mau sisir. Kak Roy, Iya. saya mau sisir. Saya lagi dicari ya. Kak Roy, saya mau sisir. Sisir. Iya, baik. Sisir segera datang. Scary, man. Banget. Awas, Ren. Bisa di antara Sisir. Enggak, mau. Sisir. Roy, Sisir, Kak. coba mungkin ini pakai cara halus. Sisir, Kak. Ini saya melihat ada dua jalur di sini antara dia sama Sisir. gangguan perilaku. Sisir. Cobain aja. Ini oke. tapi mungkin perlahan. Ya, tapi ngadep sana aku takut. Sisir. Iya. Terus ngadep sana matanya aku takut. Terus rambut. Roy, ini aku sisirin. Sisir. Udah. Sisir. Oh, bagus ya rambutnya ya, Wen ya. Bagus rambutnya. Kayaknya kuntilanaknya suka mau ini deh. Sisir. Sudah ya, udah disisir tuh. Udah. Udah ya. Rambut. Hah? Rambut. Cantik. Dia suka sama rambut kamu, Wen. Biar kata Roy. Ya ampun, Ben. Rambut kuntilanak.
disakitin ya, pelan-pelan. Jangan disakitin ya. Apa mau dibuka Ya. dulu biar nggak sakit? Ya. Oh, sabar ya. Gila, your hair is so beautiful, man. Cantik. Ya, udah ya. Udah ya. Ya, ya cukup ya. Kamu mau apa sebenarnya? Iya. Mau apa? Mau keluar. Matanya kok kuning ya, Roy? Ya, ya. Ya oke, kita balik ke sana ya. Kita balik ke sana ya. Duduk, silakan. Dia sebenarnya ini kok bisa diajak komunikasi ya. Masih mau gitu ngikutin. Enggak juga sih, Boy. Hah? Manipulatif. Tadi kok saya lihat rambutnya si Wendy jadi kasar gitu. Serem banget. Kasian juga ya si Litanya. Bisa kita cleansing. Kamu pergi ya. Tinggalin ya badan ini ya. Udah kan? Udah dikasih kan apa yang dimau tadi? Oh, kamu megang rambutnya. Iya kan bisa sih rambutnya dia. Oh, iya. Udah dikasih apa yang dimau kan? Kamu pergi ini harus di cleansing kali ya. Bisa terpaksa. Kuntilanak. Tapi saya suka loh bermain dengan kuntilanak. Hah? Karena banyak trap dan jebakan yang unpredictable. Apalagi nih yang dibuat, apalagi nih yang dibuat. Karena kita nggak bisa tebak ya. Kalau orang-orang mungkin masih bisa kebaca gitu dia mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya udah makhluk halus kita mana tahu apa yang dia Aku mau. nggak tahu nih kenapa sih rambut itu dari gue ini. It's not your hair. Ya, itu persis kayak gini rambutnya. Kayak gambar. Iya, ada iklan kamu. Coba sih sebenarnya. Ini bukan rambut kamu sih. Ren. Bukan. Beda warna. Kayak ini. Iya. Ini rambut ini ya. Rambut dia. Ya rambutnya yang Rambut bersama dia. ya. Sama ini. Balita. Bisa kumpulin perhatiannya, fokusnya. Kamu, siapapun yang menguasai dirinya balita, kamu tinggalin dia ya. Kamu tinggalin badan ini ya. Kamu tinggalin ya badan ini ya. Kamu boleh pergi. Jangan pernah balik lagi. Jangan pernah ganggu dia lagi. Ya. Apa hak Anda mengusir saya? Dan mistis. Karena kami mencoba untuk membantu badannya partisipan kami. Saya mau keluar kalau Kak Roy sudah membantu saya. Saya minta telur dong, janji. Iya, Roy akan coba bantu badan yang dipengaruhi sama kamu. Kamu boleh pergi atau kamu duduk dulu di situ ya. Jangan ganggu kami, jangan ganggu saya, jangan ganggu Kak Weni, Kak Roy juga. Oke, ya. Anda jangan bicara. Oke, iya. Ini pertama kali nggak lihat kayak beginian. Si siapa ini namanya Lita. Kalau partisipan sih baru pertama kali sampai yang kayak gitu. Sampai meledak-meledak emosinya. Meledak-meledak ini ada dua, ada pertanyaan. Meledak-meledak karena makhluk halus atau meledak-meledak emang dirinya dia gitu. Tekanan batin sebagai asisten rumah tangga. Ya. Bisa jadi karena tertekan juga ya Roy. Biasanya tuh nggak berani sampai megang bintang tamu. Iya. Tapi Iya. ini dia berani sampai yang Waktu itu. belum
menakutkan. Lita, sini yuk Lita. Se- Oh my god. Kamu makan telur ini deh. Oh my god, lihat ke sana deh. Lihat ke sana deh. Ben. Tolong dong. Harus sana, Ben. Iu. Kamu siapapun yang ada di badan ini, jangan ganggu ya. Ini udah dikasih apa yang kamu mau. Hantu takut api. Emergency, lempar. Ini benar-benar kuntilanak tingkat tinggi gitu. Ya. Baik. Ya, jijik banget deh. Ben, jangan sampai dia nyentuh kamu, Ben. Kabur deh. Kamu kabur. Ah, Lu pergi deh. Jangan ke situ. Ben jangan ke sana, Ben. Sini. Di sana disuruh nggak bisa diawasin. Kamu nurut ya sama saya. Pergi ya, jangan ganggu orang ya. Ya. Air kembang. Kamu pergi ya, jangan gangguin orang. Bahaya. Jangan ya. Pergi ya, baik-baik. Datang baik-baik. Pergi baik-baik ya. Rambutnya nanti dipanjangin, disisirin nanti kalau udah sadar. Kasihan yang punya badan. Kamu sini deh. Sini. Jangan ganggu orang. Ya, dapat energi dari telurnya itu. Ya, aku kasih makanan lagi. Pegangin baik. Ya, Ben. Oh my god. Iya, boleh minta tisu basah nggak? Tisu basah. Ini kayak ada yang keluar nih, kayak klojot gitu apa namanya? Kayak ada gerakan-gerakan kayak ada yang narik gitu. Weni, kamu coba tolong bantuin deh untuk bangun sesama perempuan. Saya rasa dia udah jadi Lita yang biasa. Pakai glove deh, Weni-nya juga. Iya, Weni pakai glove ya. Bener pakai glove, Ben. Pakai sarung tangan. Aku bangunin. Dia bilang ritualnya makan menyan sama pakai bedak, Roy. Iya. Saya curiga dia bawa nih pasti. Makanya justru saya ingin sadar, dia sadar dan saya pengen tahu ritualnya kayak gimana sih, penasaran. Kita minta tolong tim FD untuk Boleh, siap. Di belakang ada nggak jauh? Boleh Ambil. dilihat di belakang dia bawa apa sih sebenarnya? Enggak, dia bawa apa di belakang boleh tolong dilihatin dulu nggak? Ya. Mbak, bangun, Mbak. Ya kita emang harus pakai gloves supaya higienis. Udah bisa bangun, Mbak? Iya. Duduk lagi, duduk lagi.
segitu tahu. Telurnya masih ada dulu deh. Dia bawa ini. Itu dibakar. Itu apa sih? Namanya sama ini disiapin di belakang sama dia. Serem. Coba taruh sana ya. Dia gemeteran. Ini udah bener-bener keluar ya. Roy. Udah. Ada. Yo makan. Dia nggak bawa apa-apa nih. Kok dikasih minyak? Tadi saya ngeliat ada kelabang. Di sini. Nggak ada. Ada. Aman. Nggak keluar apa-apa kan. Enggak. Ini bedak biasa dipakai sama Mbak Weni sebelum mulai kerja. Mbak Olita. Ya. Mbak Olita pakai ini biasanya. Iya. Sarungnya. Itu yang dia bawa. Iya. Coba untuk boleh diperagakan nggak mereka adegan bagaimana merias. Mbak Olita bisa dengar saya kan ya? Bukan nanti Mas. Ini beneran Mbak Olita kan ya? Iya. Ini balita beneran. Aduh. Maskernya boleh dipakai, Pak. Ya, silakan dipakai. Ritual seperti apa sih cara makainya? Kalau kemenyannya diapain, Mbak? Saya makan. Sekarang saya akan melakukan cleansing. Ambil air tersebut, lalu cuci muka kamu dan kumur-kumur. Dan itu cleansingnya. Sangat simpel sekali. Sini. Agak nunduk ya, Agak betul. nunduk, cuci muka terus diminum kumur-kumur. Muntahin. Buang aja. Kasih dia. Buat kamu. Udah tadi. Sosok yang kamu gambar ini udah keluar dari dirinya Lita. Bersembunyi sih lebih tepatnya. Sewaktu-waktu bisa keluar lagi. Karena gini, saya nggak bisa menghadapi ini kalau ada itu. Ini jadi harus disita. Iya. Dan jangan pergi ke dukun lagi, karena ini nggak make sense. Tiba-tiba langsung keluar gitu. Anaknya tuh bersembunyi sebenarnya. Ya. Balita ini harus kita sita ya. Ini namanya kerja, pasti kita ngadepin orang yang kadang nggak seperti yang kita harapin sih. Kadang bikin kecewa, kadang bikin kesel, kadang bikin marah. Tapi justru disitulah kekuatan kesabaran diuji. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang Balita lakukan, tanpa harus menggunakan hal-hal bisa seperti ini, justru Balita akan mendapatkan sesuatu, kedamaian, kebahagiaan. Gak teror-teror seperti ini justru, kasihan juga kan. Ya, ini kami sita ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ron? Udah itu aja. Ben, ada yang mau disampaikan gak? Jangan sampai dia penasaran lagi sama rambutnya. Enggak, itu aja. Udah. Oke, Balita, selamat malam. Kami Saya mau harap yang tanya satu terbaik. hal. Mau nanya satu hal. Apa itu? Apakah ada hubungannya dengan ritual ini sama kandungan? Hah? Kandungan? Maksudnya apa ya? Maksudnya, setelah saya menjalankan ini, badan saya serasa panas, perut saya sakit. Oke, setelah di cleansing, ini disita, masih tidak dia ngerasain yang dia bilang tadi, Ron. Enggak. Aman, Roy, buat Lita. Aman. Oke?
Anda. Selamat malam. Terima kasih. Jika emosi kita sulit dikendalikan, apapun yang akan dilakukan akan terasa berat dan banyak orang menjauhi pada diri kita. Berikut ini akan hadir seorang pria karena merasa hidupnya terancam, maka dia melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo. Selamat malam Mas Aldo. Ada yang mau diceritakan? Banyak. Silakan. Saya ini belakangan ini sering sekali dihantui oleh sosok nenek-nenek. Sejak kapan, Mas? Belakangan ini, Bang. Nah, Kalau cerita dari awal memang panjang ceritanya. oke. Tapi belakangan ini emang sering dihantui sosok nenek-nenek. Betul. Itu sering sekali terjadi setiap saya arah pulang. Oh, di jalan? Betul. Itu ketika saya bawa kendaraan. Ini antara sadar dan tidak sadar. Ketika di tengah malam di antara pepohonan, itu seperti ada yang seperti bayangan gitu, Pak. Lewat depannya Mas Aldo. Betul. Itu ya sekitar 40 km lah. Nggak terlalu kencang kan? Nggak terlalu kencang banget. Saya jalan santai. Kadang kalau saya lagi pulang, saya pulang nongkrong sama rekan-rekan saya itu. Saya lewat, tiba-tiba bahkan pernah sekali dia menampakkan, Mukanya? betul, menampakkan diri. Ini sejak kapan terjadi seperti ini? Karena apa awalnya? Awal cerita itu ketika saya menabrak seorang nenek-nenek. Oh, jadi Mas Aldo pernah nabrak seorang nenek-nenek. Pernah. Seperti apa kejadiannya? Saya ini gemar sekali minum minuman keras. Dan keseharian saya nongkrong dengan teman-teman saya, minum minuman keras, hura-hura. Ada orang lewat, saya palak. Ya mungkin itu reaksi daripada minuman keras itu. Dan memang kondisi saya tidak terkontrol kalau saya sedang minum minuman keras. Nah, sepulang itu saya udah hampir setengah sadar dan jalan pun sempoyongan. Ketika saya arah pulang, Malam nih ya? malam, itu hampir jam 12. Ketika saya arah pulang, dengan mata yang berkunang-kunang, gimana sih orang habis minum minuman keras, Pak? Nggak tahu saya. Nah, seketika itu saya nggak terlalu kencang memang, dan menabrak seorang nenek-nenek. Akhirnya dia terjatuh. Saya setengah sadar itu, saya panik. Lah, ini saya menabrak nenek-nenek. Terus? Akhirnya Berhenti? saya sempat berhenti, tapi saya tengok kiri, tengok kanan, wah kayaknya sepi nih. Ya udah saya cabut aja. Saya cabut aja. Dan saya nggak sadar ternyata ada warga sekitar yang ngikutin saya dari belakang. Itu seingat saya waktu itu. Ada warga sekitar yang ngikutin dari belakang. Terus? Akhirnya dia menjegat saya. Saya sempat melakukan perlawanan waktu itu. Saya katakan, saya menabrak nggak sengaja.
Dan kenapa nenek itu lewat tanpa memberitahu? Ya memang saya sadar gitu. Namanya nenek-nenek lewat dan saya dalam keadaan mabuk, saya tabrak. Akhirnya ya saya ditangkap sama warga itu, suruh pulang, suruh minta pertanggungjawaban. Akhirnya saya Balik ke lokasi kecelakaan. Balik ke lokasi, ke TKP. Akhirnya saya lihat sudah sekarat. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Saya di situ bertanggung jawab juga. Oh, sudah bertanggung jawab? Ya. Oke. Saya membiayai. Semua pembiayaannya Betul. ditanggung ya? Ya, kalaupun akhirnya nenek-nenek ini meninggal. Dan apa yang saya rasakan waktu itu, akhirnya saya pun sempat merasa bersalah, dan saya datang ke pihak keluarganya untuk memohon maaf. Kalau semua yang telah terjadi itu saya tidak sengaja. Saya dalam keadaan mabuk. Baik, setelah itu suka ada muncul bayangan gelap yang ganggu di perjalanannya Mas Aldo. Betul. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Untuk menceritakan kisah daripada perjalanan saya selalu dihantui oleh sosok nenek-nenek. Bor, jadi gini nih, belakangan ini gue denger ada motor ngebut-ngebut, swing, ganggu pendengaran, Bor, tengah malam loh. Iya, gue juga setiap hari sering banget gue dengar itu. Nah, makanya malam ini nih gue punya inisiatif, gue pengen cari itu orang. Boleh, gimana kalau kita minta bantuan warga? Buat Oke. keamanan di kampung kita ini. Sip, kita atur aja tuh strateginya gimana. Woi, kurang ajar lu di kampung orang. Woi, minggir! Itu kayak ketabrak deh. Lu berdua tolongin orangnya. Gua ngejar. Nenek nggak apa-apa, Nek. Nek nggak apa-apa. Aduh, kaki saya berdarah. Aduh. Tetap aja gue yang menang kan. Woi, berhenti lu. Apa sih lu? Ngapain sih lo, ha? Lu naik motor kenceng-kenceng, no, nenek, lu tabrak. Terbalik, tanggung jawab. Iya. Buru. Iya, gue tanggung jawab. Bantuin. Tanggung jawab lu. Dasar lu bawa motor bukan pelan-pelan. Iya, makanya jangan di tengah. Pelan-pelan. Lu berdua jaga kampung nih. Gua mau ngurus nenek dulu. Ya. Baik, kita akan tanya pendapat sahabat kami ya. Apakah ini benar-benar ada kaitannya dengan sosok yang ditabrak waktu itu, yang meninggal dunia, atau ini justru kiriman atau makhluk lain yang ikutin Mas Aldo selama ini? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldo, dengan tanggal lahir 5 April 1980, dengan mendiami nomor rumah 57. Sosok yang memiliki karakter penuh amarah, dan dari karakternya menimbulkan tabiat yang suka memerintah dan juga suka melakukan tindakan yang tidak wajar. Saya melihat sebuah peristiwa besar yang sampai saat ini terus menghantui pikiran Aldo. Sosok ini yang terus membuat energi Aldo seperti kehilangan dan tidak berdaya. Saya melihat sosok nenek-nenek yang menghantuinya, dan karakter Aldo yang selalu berubah-ubah dengan cepat.
Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldo, Ya. dengan tanggal lahir 5 bulan 4 1980 dan nomor rumah 57. Apa ini? Maksudnya apa ini? Gue jadi serem. Mas Aldo tujuannya datang ke sini mau cerita dan mau cari tahu kan sebenarnya sosok yang suka mengganggu itu ada kaitannya dengan korban tabraknya waktu itu atau enggak gitu kan? Roy mau lihat itu. Silakan duduk, Mas. Saya sih berharap Mas Aldo ini bisa agak lebih sabar. Tapi nggak bisa lah, tabiat memang susah diubah. Saya merasakan ada nenek-nenek yang mengikuti badannya dia di punggung dia sekarang. Nenek-nenek itu benar-benar ada di punggung dia sebelah kiri. Dan lagi ngeliatin saya dari ke muka saya. Saya ngerasa nenek-nenek ini juga menyimpan dendam sama Aldo. Oh, dia datang ke sini mau tahu ada kaitannya nggak dengan korban yang ditabrak waktu itu sampai meninggal dunia. Jadi tuh kayak gini. No, saya praktekin. Ini ya, neneknya pergi dulu. Ih, serem, Roy. Lihat ke arah sini. Itu korban tabraknya itu ya, Roy. Dia memang. Tapi saya merasakan dalam mata batin saya pun dan aromanya di sini, aroma jenazahnya. Sebenarnya gini loh, saya merasakan Aldo ini sudah melakukan hal yang Seharusnya. terbaik dan seharusnya, gitu loh, bertanggung jawab seperti itu. Namun apa mau dikata, alam semesta berkata lain gitu. Penyebab dari intinya kan memang ketabrak, tapi meninggal setelah beberapa fase baru meninggal. Namun poinnya kan itu sebenarnya Karena tabrak. Let's say kalau nggak ada tabrakan tidak ada yang ini gitu. Even ini yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ini Ya, ada. bisa. Jadi nggak penyebabnya sebenarnya ini tapi secara tidak langsung dirawat. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu bukan? Tuh. Itu yang saya baca di kepala kamu, di isi otak kamu. Dan tapi anehnya yang menjadi misteri, nenek-nenek itu kenapa ya ngikutin sampai di belakang situ? Masih ada di belakang dia sekarang. Apakah masih ngerasa? Jadi neneknya arwah almarhum itu, arwahnya itu ya, neneknya masih kayak dia yang menyulut dia gitu. Merujuk pada dia gitu. Ke Aldo terus. Iya. Aldo mungkin melakukan itu nggak sengaja karena kondisi nggak sadar. Tapi Waktu itu dia udah nabraknya tahu dalam keadaan mabuk atau tidak? mabuk waktu itu ya. Dalam keadaan mabuk. Iya iyalah, sifatnya karakter Aldo begitu, bikin juga saya kaget juga. Saya cuma baca dan kamu juga seperti itu ya, nggak heran. Dia udah bertanggung jawab nanggung semua biaya pengobatan dan dia sudah minta maaf ke keluarga korban. Tapi nenek-nenek itu sepertinya kayak masih minta sesuatu dari Aldo. Iya. Padahal dia sudah menjalani tugasnya, bertanggung jawab, minta maaf. Namun memang arwah sang nenek tidak bisa pergi-pergi dan stuck di satu titik. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa Serem banget deh. ke alam sana juga, kayak masih ada yang belum kelar di sini. Iya. Dan nenek-neneknya rambutnya diikat. Tapi kalau dilepas panjang banget rambutnya. Tuh. Tapi ini kita pisahin ya, nenek-nenek.
Aldo marah-marah, ini dia. Nenek-nenek yang ini akan keras seperti kalau Aldo itu misalnya matanya tajam, itu ini. Jadi kita pisahin nih. Ya, you got my point, right? Iya. Kita pisahin dua karakter. Aku nggak mau nih Aldo ini mengalibikan nih gara-gara arwah di itunya jadi meledak-ledak. Padahal sebenarnya arwah nenek-nenek ini juga sabar. Kasihan. Dua hal yang berbeda. Pemarah. Egois. Mabok. Nih, pisahin tuh. Beda kan? Jadi hal-hal negatif yang ada di diri Aldo itu bukan karena nenek-nenek yang jadi korban ini. Bukan, tapi nenek itu memang saya akuin jujur dia masih terus ngikutin, tapi tidak memberikan efek dampaknya ini. Ini sudah dari usia dia masih kecil juga udah begitu. Jadinya ini beda dua karakter. Oke, Mas Aldo, saya mau tanya deh. Tapi Bayu nangkep kan? Nangkep, kebayang, saya kebayang. Ini sebenarnya asalnya sifat-sifat dan sikap negatif yang tadi bahkan kita lihat itu memang berasal dari dirinya Mas Aldo sendiri, bukan pengaruh karena ada gangguan-gangguan gaib bahkan arwah nenek itu ya. Setelah mendapatkan gangguan, merasa sering diteror, Anda pernah datang ke dukun atau ke orang pintar gitu nggak? Pernah, Bang? Cerita hal ini? Iya. Kalau saya lihat di sini, apakah saya boleh memanggil arwah neneknya datang? Persilahkan duduk di sini. Oh, ada ritual khusus kan? Mohon maaf, saya potong. Saya minta kursi merah lagi deh, sama dupa yang banyak. Yang dupa ada itunya. Itu waktu di dukun dan cerita soal ini, di sana ngapain Mas Aldo? Saat seringnya terjadi dihantuinya setiap saya arah pulang, tepat di kejadian waktu saya menabrak nenek itu, memang sering kali sehingga saya nggak nyaman gitu. Saya cari-cari solusi, akhirnya saya datang ke orang pintar untuk bagaimana supaya saya nggak dihantuin lagi. Seperti itu. Oke. Dan kosong. Ya. Kamu kosong banget loh. Dan Di sana ngapain Mas Aldo? di sana saya hanya dibaca-bacakan Mantra gitu? mantra seperti itu. Nek, duduk di kursi aja ya, Nek. Jangan di sini. Kan udah bertanggung jawab, harusnya Nenek ini jangan apa ini? marah. Silakan, Nek. Biarkan alam semesta dan nenek akan berbicara apa. Lo nggak takut kan, Bay? Di samping orang yang udah meninggal. Lumayan takut sih. Saya Rambutnya gelombang ya nenek-nenek itu ya. Sekali pernah menampakkan diri itu persis bergelombang. betul. Betul, bergelombang, rambutnya nggak lurus gitu. Nenek, saya mau tanya, sebenarnya kenapa tidak mau ngelepasin Aldo? Saya sih tidak bisa mengubah ini ya, mindsetnya. Tapi gini loh, dia itu memang masih kalau nama itu ya kemelekatan gitu, masih nempel. Pasti gara-gara dia, pasti gara-gara dia gitu. Tuh, minta maaf aja, orangnya udah di situ.
Saya minta es batu juga dengan baskom yang gede. Mas Aldo pernah minta maaf nggak secara langsung? Waktu beliau masih hidup. Secara langsung belum. Kalau ke pihak keluarganya semua aku Udah. udah minta maaf. Setelah meninggal. Iya. Mungkin saat itu cuma di dalam hati aku untuk memaafkan aku yang memang hilaf atau dalam keadaan gak sadar terjadi penabrakan nenek ini. Dan sampai sekarang ini memang belum secara langsung, secara lisan. Saat ini ada di kursi yang sampingnya Aldo ini. Dia ngeliatin Aldo terus. Terus gerak-gerak dong mukanya. Iya, Benarkah? Iya loh. Gerak-gerak. rupanya gerak-gerak loh. Ini nggak ada angin loh, Roy. Nggak ada, awas. Nek, maafin Aldo ya, Nek. Maafin Aldo, Nek. Aldo nggak sengaja, Aldo nggak tahu. Saat itu Aldo sedang keadaan mabuk. Dan jalanan itu pun gelap. Maafin Aldo ya, Nek. Aldo mendoakan Nenek supaya Nenek bisa tenang di sana. Aldo mohon. Aldo mohon. Nenek jangan ganggu Aldo lagi. Ya, Nek ya. Iya. Benturkan energi. Nenek, tapi waktu pas tabrakan, kamu sempet tinggalin gitu juga kan, terus balik lagi kan? Ya, Itu kata si nenek sih. Kok penonton kita jadi diserang? Ada apa? Kenapa? Ada tanah. Kuburan. Tanah kuburan pasti. Merinding sih. Ini kenapa nenek tahu makhluk di sini ya? Itu sebenarnya penunggu studio sih sebenarnya. Ada bentrokan energi gitu dengan nenek. Bentrokan energi dengan nenek ini. Coba merinding. Ini untuk apa, Roy? Kau mau cleansing dia? Masuk ke dalam deh. Saya nggak tahu. saya mau kembang 7 macam. Saya lapar. Tolong siapin dong. Boleh kita kasih. Kita ikutin nggak? Dia minta bunga kembang macam Aduh, kebakar kembang ini. 7 rupa gitu. Boleh. Boleh disiapin kembang. Ayo. Yo. Tolongin dong. Hei. Baik. Ini yang saya bilang antara Aldo dan nenek. Judi. Aldo, nenek, beda. Ngerti kan? Ya, dan Aldo ini yang diikutin sama sosok gaib waktu dia ngelakuin ritual. Betul, betul. Jadi beda.
aku udah kasih garis pembatas karakter ini dan ini beda. Udah kehabisan tenaga dia. Harus ya kalau dia biasanya makhluk halus itu masuk ya ke badan orang, terus udah gitu kehabisan tenaga itu jalan satu-satu yang terakhir. Habis tenaga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Capek bawaannya karena dia bergulit-gulit dan Ya, berguling-guling. muter-muter, berguling-guling gitu. Butuh tenaga juga Ngabisin energinya dia ya. dan ngabisin energinya dia. Abis itu dia keluar ya? Belum tentu karena manipulatif. Belum keluar dia. Belum dong. Kasian sih saya lihat Aldonya, lihat deh dari kakinya. Saya nggak tega sebenarnya. Kasian sih. Ini dia masih dikuasain sama makhluk astral atau sudah normal? Udah normal. Saya jadi di sini saya jadi penasaran. Ritual seperti apa sih yang dilakukan sehingga Aldo berubah ganas kayak gini? Itu kayak kesakitan, kayak apa ya? Mungkin dirinya tuh melawan dia. Iya. Iya, di badannya kuasain, oke dia lawan kayak kesakitan tapi kasihan. Bahaya loh. Dapetin diri sendiri dia. Dia lawan soalnya. Udah keluar ya? Dia lagi dalam kondisi trans. Jadi pembatasan antara sadar dan matanya tahu. Eye movement-nya. Mau coba panggil dia Loren. Tuh dia udah sadar. Mas Aldo. Saya nggak yakin sih, Wen coba Wen. Mas Aldo, Ayo deketin deh. udah sadar kan? Udah benerin masker sih. Udah kayaknya sih. Udah. Ya, dipakai maskernya silakan. Udah nggak merah matanya tadi tuh, merah banget. Mas, udah sadar ya? Duduk mas silakan. Itu kursinya di sebelah Nyari sana. apa? Dia kayak nyari sesuatu gitu deh. Silakan duduk. Silakan duduk mas. Yang bangku kosong. Terserah mau duduk di mana. Hah? Saya mau permisi dulu. Kenapa? Tolongin dong! Ya Allah. Kenapa, Roy? Nggak apa-apa, oke. Aku nggak apa-apa. Kok gitu sih dia? Tolong bantu. Tunggu. Gila. Roy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk. Guntingnya tadi. Itu udah diambil. Guntingnya di dalam. Beda mana? Gila ya, gua si Aldo ini kepribadiannya banyak banget. Apa? Mau coba-coba tolong kan? Nah, kan? What's wrong with you? Kok dia berubah-berubah ya, shiftingnya cepet banget. Habis
teman-teman tim FD ada lihat dia bawa sesuatu di belakang, mungkin bantu saya untuk ambil. Apa? Cari gara-gara. Ini lagi. Apa? Ngeliatin. Jangan ganggu penonton. Goresan di sini. Nggak ada. Ini masuk lagi yang tadi ya? Ya. Ya sih sebenarnya tindakan crime. Iya. Crime. Gue sadar. Gue sadar. Saya takut dia manipulatif deh. Keluar ya. Saya rasa kita butuh bantuan itu ya, orang yang ahli dalam psikiater dan segala macam seperti itu. Ini udah ada gangguan mentalnya juga. Gangguan kepribadian dan mental sih. Tadi guntingnya udah dikeluarin belum? Mas Aldo? Ini Mas Aldo? Tolongin gue, Mas. Tolongin gue, Mas. Aneh ya, cepet banget berubahnya. Sakit banget dadanya. Sakit banget badannya. Oh dia bawa ini ya? Cimat. Belakang. Sini tangan kamu. Kamu tahu kan Roy Kiyoshi? Aku bisa jadi angel atau demon. Nggak ngerti lah lu. Menurut kamu saya tega nggak ngelakuin? Is it a good idea? Oh, kamu masih kasar lagi ya? Saya akan bakar. Boleh saya bakar jimatnya? Boleh. Boleh. Semua demi semua demi kesembuhan saya, Bohong. perubahan saya. Saya nggak tega. Mas Aldo? Ya, Mas. Ini udah bener-bener lepas gara-gara jimatnya dibakar atau dia manipulatif dan masih pura-pura nih, Roy? Nggak manipulatif lagi, lebih ke gangguan kejiwaan. Tapi kalau ada gangguan kejiwaan seperti ini artinya dia masih bisa diganggu dan dipengaruhi sama makhluk-makhluk lain dong. Iya, gua duduk sebelah dia nggak apa-apa tuh. Ntar tiba-tiba nyekek kamu. Saya pengen
ratain semuanya. Ratain semua, ratain semua. Jangan kena mata. Ya, dibikin seperti masker. Hijau ya, seperti itu bagus, good. Masih ada sisa terakhir. Hati jangan kena mata. Jadi ini. Sini. Oke. Supaya apa itu, Roy? Ini untuk apa, Roy? Untuk mengecoh supaya nggak masuk lagi ya. Udah cukup, Roy? Cukup. Dipakai masker. Mungkin dia nggak sadar tadi, Iya Roy. sih. Bukan dia gitu kan. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengecoh sih sebenarnya. Supaya dia nggak dikuasain lagi sama makhluk astral lagi ya. Tapi selama frekuensi dia masih sama, masih bisa masuk lagi sebenarnya, Roy. Kamu flash dong. Iya. Oh, ini kamuflase ya. Flash. Sekarang apa rasanya setelah jimat dibakar? Perasaan tenang. Tadi sadar nggak bahwa gunting dan hampir nusuk lehernya Roy Kiyoshi? Setengah sadar gitu. Memang saya menaruhkan gunting ke dia. Ya udah lagi yang mau disampaikan Roy buat Aldo. Ada. Semoga Aldo lain kali nggak sama memabukan dirinya di jalan, nggak ada kecelakaan atau apapun itu yang berbahaya. Hidup lebih penting untuk sosial aja, ngebantu orang-orang. Betul.